Setiap prosesor baru muncul, Asus juga akan membuat lini laptop yang terbaru juga, mau itu ROG ataupun TUF Gaming. Dan untuk yang tahun 2022 kali ini, alias yang generasi Alder Lake, TUF Gaming gak hanya mendapat refresh di spek aja, tapi juga di desain. Dari tahun ke tahun, desain dari TUF Gaming itu selalu dibuat lebih elegan dan juga lebih premium. Nggak terkecuali seri yang kali ini. Bagian luar dari laptop ini sekarang dibuat lebih bermotif walaupun tetap punya identitas yang elegan. Logo TUF Gaming yang modern ini dibuat lebih seperti ini agar nggak melupakan kalau ini adalah laptop yang gaming. Tapi sebenarnya laptop TUF Gaming yang kali ini itu ada dua warna dengan dua layout logo yang berbeda juga. Yang satu namanya Mecha Grey yang lebih simple tapi punya logo yang embossed, dan satu lagi adalah yang Jaeger Grey atau review unit kita kali ini. Kalau menurut gue lebih suka yang Jaeger Grey aja karena lebih beda aja gitu. Bahannya masih terbuat dari aluminium, ini nggak terlalu berat dan bahkan termasuk tipis untuk sebuah gaming laptop pada umumnya. Tapi kalau dibandingin sama TUF Gaming yang tahun lalu, ya laptop ini lebih berat dan lebih tebal. Dan untungnya tetap memiliki military standard 810H sesuai dengan identitas TUF atau TUF. Hinge-nya nggak seperti yang tahun lalu, yang tahun ini bisa dibuka pakai satu tangan, dan monitornya berukuran 15,6 inch Full HD AHVA 144Hz. Yang sayangnya masih mempunyai sRGB di 68%-an dan brightness juga hanya mendekati 300 nits. Agak disayangkan sih, karena kalau di luar negeri kan ada dua versi, yaitu QHD 165Hz atau Full HD 300Hz. Sementara di Indonesia disunat jadi cuma Full HD 144Hz saja. Bagian keyboardnya sekarang udah di-upgrade juga jadi makin mirip ROG, ada tombol-tombol dedicated untuk volume up and down dan armory crate, sementara layout keyboardnya juga dibuat lebih mirip ROG, dilengkapi dengan RGB juga walaupun hanya satu zona aja. Yang gue demen adalah notification light di atas yang logonya dibuat lebih unik dan anti mainstream, membuat TUF Gaming kali ini lebih punya identitas ketimbang hanya sebuah gaming laptop budget edition. Touchpadnya dibuat lebih luas dan gak menggunakan dedicated button lagi, yang dimana itu adalah aspek yang kurang menarik buat si Mike. Tapi buat gue lebih suka touchpad yang lebih luas seperti ini tanpa dedicated button ketimbang yang ada dedicatednya. Untuk pilihan port sebenarnya nggak terlalu beda dengan yang sebelumnya. Di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 2 aja, sementara di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI port, dua USB Type-C yang dimana satu udah support Thunderbolt 4, sementara yang satu lagi hanya support DisplayPort aja. Ada USB 3.2 Gen 2 Type A lagi dan juga nggak melupakan ada audio combo jack. Nah, masuk ke dapur pacu, jadi spesifikasi TUF FX 507 kali ini itu menggunakan CPU Core i7 12700H, RTX 3060 dengan TGP 140W dan 16GB RAM DDR5 4800 yang kalau misalnya mau di-upgrade lagi itu bisa sampai 32GB juga karena ini dua-duanya merupakan SODIMM. SSD-nya berukuran 512GB dengan PCIe Gen 3 X4 yang speednya cukup kencang dan ada satu additional M.2 slot lagi untuk yang kurang. Sayangnya yang kita nggak tahu adalah apakah motherboardnya ini support PCIe Gen 4 atau enggak. Tapi ya kita berharap sih bisa support lah walaupun hanya di salah satu M.2 slotnya aja. Oke, masuk ke performanya berdasarkan komparasi Cinebench R15, Core i7 12700H yang ada di TUF Gaming ini termasuk salah satu yang paling kenceng. Head to head dengan Katana GF66, bahkan single core-nya juga ngelewatin 12800H yang ada di Legion 5 Pro. Di Cinebench R23 pun kegambar kalau TUF Gaming FX 507 ini punya performa yang sehat. Ini adalah bukti kalau Core i7 Alder Lake apabila dikasih cooling yang benar itu pasti performanya keren. Konsistensinya juga cukup oke, skor Cinebench R15-nya itu bisa bertahan di sekitar 2800-an selama 10 kali run. Kalau soal RTX 3060-nya, skor 3D Mark Fire Strike dan Time Spy-nya juga termasuk tipikal yang kencang, namun masih nggak sekencang yang ada di Legion 5 Pro kemarin. Di beberapa game seperti Red Dead Redemption 2, Outriders, dan Far Cry 6, ini bisa dapat frame rate yang tinggi, walaupun sayangnya di game-game e-sports macam Dota 2 itu masih belum mencapai 144 FPS di laptop ini.
Masuk ke produktivitas usage, render video di Adobe Premiere Pro entah kenapa bisa dapat angka yang kenceng banget, bahkan lebih singkat daripada 12.800 hanya si Legion 5 Pro. Namun untuk angka render BMW 27 di Blender ini masih tergolong standar. Untuk masalah cooling, laptop ini menggunakan 2 fan dengan 5 heat pipe agar menjaga komponennya tetap dingin. Di Firestrike Stress Test bisa PES di angka 98%-an dan juga suhu CPU-nya itu mentok di 93 derajat. Namun saat main game biasanya hanya ada di 60-70 derajat Celcius. Kalau soal GPU, dia mentoknya itu ada di 87 derajatan. Nah, kalau ditanya pengalaman makainya, sebenarnya TUF Gaming yang tahun ini pengalamannya itu makin kayak ROG. Rasa ngetik keyboardnya, touchpad, bahkan build quality-nya itu makin premium dan hampir sama-sama kayak ROG. Bahkan MUX Switch yang tadinya hanya ada di lini high-end ROG, sekarang udah mulai masuk ke TUF Gaming. Namun ya, memang kalau lagi main game AAA, pengalamannya kurang imersif aja gitu. Apalagi kualitas speakernya juga biasa aja. Dia ada 2 down firing dan kalau udah di atas 80% itu udah mulai distorsi. Salah satu yang di-upgrade lagi di TUF Gaming ini adalah battery life-nya, yang sekarang baterainya udah ditambah hampir 2 kali lipat jadi 90 Wh. Dan itu membuat web browsing sambil dengerin lagu di YouTube itu sampai 5 jam usage. Jadi kesimpulannya, Asus TUF Gaming 2022 adalah sebuah laptop gaming budget yang bisa dibilang makin mirip sama ROG. Bagian dalamnya udah makin padat dan juga makin premium. Ya, tapi karena dengan adanya upgrade baterai, cooling, dan tetap menjaga build quality yang ada military standar tadi, jadinya laptop ini lebih berat dibanding TUF F15 yang tahun lalu. Terus dengan harga 21,5 juta, ini adalah salah satu opsi yang lebih solid apabila kalian lagi bingung mau laptop ini atau Katana GF66 yang kita udah review kemarin, karena kan si Katana masih pakai DDR4 sementara yang ini udah DDR5. Jadi ya itu aja paling review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.